Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Kurniawan, NPM 211130039. Saya dari IAIMNU Metro Lampung, dari Prodi Perbankan Syariah. Saya di sini insya Allah akan mempresentasikan makalah yaitu yang berjudul memahami etika dan perilaku bisnis. Oke, langsung saja ke materi ya, yaitu definisi etika bisnis. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, dan dari bahasa Latin yaitu ethicus yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Hal ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai tata cara hidup yang baik, antara hidup yang baik dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lainnya atau dari satu generasi ke generasi lainnya. Bisnis adalah apa yang dimaksud dengan bisnis? Bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Laba yaitu keuntungan. Oke teman-teman, jadi bisnis yaitu organisasi yang menjadi barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Seperti contoh warung sembako. Seperti contoh membuka bisnis warung sembako, itu kayak gitu ya. Secara historis kata bisnis berasal dari bahasa Inggris yaitu business, dari kata dasar busi yang berarti sibuk dalam konteks individu, komunitas ataupun masyarakat, dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Etika bisnis adalah aturan yang tidak tertulis mengenai bagaimana cara menjalankan kegiatan bisnis secara adil serta sesuai dengan hukum yang diberlakukan oleh negara dan tidak tergantung pada kedudukan individu maupun perusahaannya dalam masyarakat. Oke. Oke, yang selanjutnya yaitu prinsip etika bisnis. Pada dasarnya setiap pelaksanaan bisnis harus menyelaraskan proses bisnis tersebut dengan etika bisnis yang telah disepakati secara umum dalam lingkungan tersebut. Kraft 1997 menyebutkan terdapat 5 prinsip etika bisnis, yaitu apa saja teman-teman? Yaitu yang pertama prinsip otonomi, yang kedua prinsip kejujuran, yang ketiga prinsip keadilan, yang keempat prinsip saling menguntungkan, dan yang kelima yang terakhir prinsip integritas moral. Untuk yang pertama yaitu prinsip otonomi. Prinsip otonomi yaitu sikap kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Maksudnya pelaku usaha dikatakan memiliki prinsip otonomi bila ia sadar bahwa keputusan dan tindakan yang diambil sesuai atau bertentangan dengan nilai atau norma moral tertentu serta memiliki risiko yang dapat terjadi bagi dirinya dan perusahaan. Prinsip otonom bukanlah sekedar mengikuti nilai dan norma yang berlaku, tapi juga kesadaran dalam diri bahwa yang dilakukan adalah hal yang baik.
Itu yang dimaksud dengan prinsip otonom. Untuk yang prinsip kejujuran ini sangat penting juga ya. Prinsip kejujuran seharusnya menjadi dasar penting dalam menjalankan usaha apapun. Untuk menjalankan sebuah usaha yaitu sangat diperlukan dengan kejujuran. Karena seperti contoh supaya terhindarnya koruptor, penyelewengan uang perusahaan atau uang usaha gitu. Jadi kita sebagai perilaku pembisnis ya kita harus jujur terhadap atasan kita, baik ditanamkan kepada diri kita sendiri. Untuk yang ketiga yaitu prinsip keadilan. Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama, sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria yang rasional, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, maka semua pihak yang terkait dalam bisnis harus memberikan kontribusi terhadap keberhasilan bisnis yang dijalankan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oke. Untuk secara keadilan, seperti contoh, gimana ya? Seperti contoh adil, tidak membeda-bedakan. Seperti contoh dalam gaji ya. Nah, dalam gaji itu biasanya kalau bagi pemula ya rada beda. Cuman kalau udah yang agak lama ya itu akan sama dengan teman-teman kinerja yang lain. Kayak gitu. Menurut pemahaman saya sih, pengalaman saya kayak gitu. Prinsip yang selanjutnya yaitu prinsip saling menguntungkan atau matlaul benefit principle. Oke. Menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Berbeda dengan prinsip keadilan yang menuntut agar semua pihak tidak merasa rugi. Prinsip saling menguntungkan ini menuntut hak yang dalam hal keuntungan kegiatan bisnis. Oke, saling menguntungkan, jadi tidak ada pihak yang dirugikan dalam menjalankan sebuah bisnis. Yang dimaksud dengan prinsip saling menguntungkan yaitu tidak ada pihak yang dirugikan. Untuk yang prinsip yang nomor selanjutnya yaitu prinsip integritas moral. Prinsip ini dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik pimpinan atau orang-orang maupun perusahaannya. Oke. Seperti contoh kita menjalankan sebuah bisnis dan kita mempunyai atasan. Jadi jelek baiknya buruk atasan kita atau sebuah usaha kita sebagai kinerja tidak boleh menjelek-jelekan atau membanding-bandingkan. Tidak boleh ya. Jadi kita sebagai kinerja yang baik, kita harus menjaga nama baik perusahaan kita. Bukan malah untuk menjelek-jelekan, tapi kita harus berusaha bagaimana perusahaan kita kalau belum baik menjadi baik, kalau sudah baik menjadi supaya jauh lebih baik. Oke. Sedangkan menurut pendapat Michel Jones, secara universal ada sebuah prinsip etika yang mengarahkan perilaku, yaitu kejujuran, yaitu kepercayaan, tidak curang dan tidak berbohong. Oke, itu menurut Michel Josephson. Kejujuran yaitu penuh kepercayaan. Nah, sebagai pimpinan kita harus percaya kepada kinerja-kinerja kita, bahwa kinerja-kinerja kita tersebut dapat dipercaya. Terus
tidak curang, tidak melakukan kecurangan atau korupsi atau menyelewengkan uang perusahaan, dan tidak berbohong. Integrasi yaitu memegang prinsip melakukan kegiatan terhormat, tulus hati, berani dan penuh pendirian, tidak bermuka dua, tidak berbuat jahat, dan saling percaya. Kita dalam melakukan sebuah usaha atau bisnis, kita harus dengan tulus hati. Jangan takut, jangan pernah ragu dalam membangun sebuah bisnis. Harus berani, teguh, teguh dengan pendirian kita. Jangan mudah goyah dengan omongan sana sini orang. Dan tidak pula bermuka dua. Nah, di sana bilangnya gini, di sini bilangnya gitu, oke? Dan tidak berbuat jahat atau curang, atau ingin seperti contoh ingin menjatuhkan perusahaan orang lain atau ingin menggeser jabatan orang lain, itu dengan cara curang, itu tidak boleh, oke? Yang ketiga yaitu memelihara janji, yaitu selalu menaati janji, patut dipercaya, penuh komitmen dan patuh. Nah, memelihara janji. Biasanya kalau sudah kita fokus ke satu perusahaan, itu biasanya ada sebuah janji yang kita ucapkan atau peraturan-peraturan yang harus kita taati. Seperti contoh, kita harus rajin berpakaian, rajin naati peraturan-peraturan yang ada di perusahaan tersebut. Kesetiaan yang selanjutnya itu kesetiaan, yaitu hormat dan loyal kepada keluarga, teman, karyawan, dan negara. Jangan menggunakan atau memperlihatkan informasi yang diperoleh dalam kerahasiaan. Begitu juga dalam suatu konteks profesional. Jaga atau lindungi kemampuan untuk membuat keputusan profesional yang bebas dan teliti. Hindari hal yang tidak pantas dan konflik kepentingan. Yang selanjutnya yaitu kewajaran atau keadilan, yaitu berlaku adil dan berbudi luhur, bersedia untuk mengakui kesalahan. Nah, sebagai kinerja itu semuanya kita melakukan kesalahan, kita harus jujur, tidak boleh berbelit-belit, oke? Jadi kita harus mempunyai komitmen, harus berani. Kalau emang kita salah, ya kita bilang salah. Kalau kita benar, ya kita harus bilang benar. Yang selanjutnya suka membantu orang lain, yaitu saling membantu, berbaik hati, belas kasihan, tolong menolong, kebersamaan, dan menghindari segala sesuatu yang membahayakan orang lain. Suka membantu orang lain, seperti contoh, kita membawa sebuah makanan, terus kita lagi makan bareng, ternyata teman kita belum makan, ya kita bagi makanan sama teman kinerja kita, ya. Hormat kepada orang lain, yaitu menghormati martabat manusia. Harus menghormati walaupun kita jangan membeda-bedakan. Semuanya dia masih bawaan kita, atau titel dia masih rendah daripada titel kita, gitu. Jangan membeda-bedakan, semua itu sama. Jangan merendahkan juga, oke? Itu tidak bagus dalam bisnis. Yang kedelapan yaitu kewarganegaraan yang bertanggung jawab, yaitu selalu menaati hukum atau aturan, penuh kesadaran sosial, menghormati proses demokrasi dalam mengambil keputusan. Yang selanjutnya yaitu mengejar keunggulan dalam hal baik, dalam pertemuan personal maupun pertanggungjawaban profesional. Tekun, dapat dipercaya atau diandalkan, rajin dan penuh komitmen melakukan semua tugas dengan yang terbaik.
berdasar kemampuan mengembangkan dan mempertahankan tingkat kompetensi yang tinggi. Yang nomor 10 dapat dipertanggungjawabkan, yaitu memiliki tanggung jawab, menerima tanggung jawab atas keputusan dan konsekuensinya dan selalu mencari contoh. Dapat dipertanggungjawabkan, jadi apa yang kita lakukan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Kita harus siap menerima konsekuensinya. Seperti saya nih tidak mempresentasikan makalah ini waktu saya presentasi, jadi saya harus siap menerima konsekuensinya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mohon kritik dan saran bagi teman-teman semua apabila dari presentasi saya ada yang kurang atau masih banyak yang salah. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.